Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Kongres luar biasa Partai Demokrat telah usai digelar. Kedua kubu mulai saling klaim keabsahan kepengurusan partai berlogo bintang Mersi ini. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Profesor Karim Suryadi, Guru Besar Komunikasi Politik UPI, melalui sambungan Zoom. Selamat pagi, Prof. Karim. Pagi. Ya, Prof, ini sangat menarik dinamika yang terjadi di kubu Demokrat. Sebetulnya bagaimana kalau melihat dari sisi pemerintah sendiri? Apakah sikap dan respon pemerintah sudah mencerminkan netralitasnya? Baik, menurut saya kasus Demokrat ini bisa bermakna tiga ya. Yang pertama ujian bagi AHY, godaan bagi Muldoko, dan tes yang bocor bagi Kemenkumham. Nah, AHY yang mulus menjadi ketua umum baru mendapatkan ujian yang sesungguhnya hari ini ketika KLB digelar gitu ya. Karena dia menduduki jabatan dengan sangat mulus ya. Sebelumnya belum memperlihatkan bagaimana rekam jejak dia kepemimpinannya di partai politik atau Jadi jabatan sebelumnya sipilnya yang belum lain setelah teruji sama gagal. sekali begitu ya, Prof? Ya, ini ujian. Yang kedua, godaan bagi Muldoko karena meskipun konflik partai bukan yang pertama, tetapi kalau melihat konteksnya ini varian baru begitu ya. Kita melihat bagaimana P3, Golkar, bahkan Hanura berkonflik, tetapi biasanya mencuat ketika ada munas yang tidak disepakati atau pemilihan ketua yang tidak disepakati. Ini konteksnya berbeda. Muldoko sedang aktif menjadi KSP, tiba-tiba ditarik. Kemudian saya bilang tes yang bocor bagi Kemenkumham karena apa? Karena soal KLB ini kan sudah jelas rambu-rambunya ya. Pertanyaannya sah atau tidak, dan rambu-rambu jawabannya sudah beredar di berbagai media yang bersumber pada ADART. Tinggal diperiksa saja siapa penyelenggaranya, siapa pemintanya atau yang mengusulkannya, keabsahan pesertanya, dan pengambilan keputusan. Lalu bagaimana sikap pemerintah? Menurut saya sudah tepat ya. Meskipun ada yang mencampur adukan antara tidak intervensi dengan pembiaran. Menurut saya langkah yang diambil oleh pemerintah itu tidak intervensi sudah benar karena apa? Saya sendiri memahami sebelum peristiwa yang terjadi di Medan itu didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM, itu belum menjadi ranahnya pemerintah untuk memutus apakah sah atau tidak, gitu ya. Dan sampai itu terjadi menurut saya itu masih ada ruang yang terbuka kedua belah pihak untuk membangun kesepakatan untuk mencairkan kebekuan komunikasi yang terpolarisasi ini. Nah, baru setelah didaftarkan itu menjadi ranahnya hukum dan pemerintah harus memutus gitu ya. Nah, lalu kalau ada orang mengatakan ini pembiaran, menurut saya berbeda ya. Pembiaran itu tidak melakukan sesuatu yang mestinya dilakukan. Sedangkan mengintervensi itu tidak melakukan sesuatu karena ada larangan untuk melakukan sesuatu. Larangan apa? Larangan untuk mencegah, larangan untuk mendorong KLB karena apa? Karena itu diatur di dalam misalnya Undang-Undang Kebebasan Berpendapat ya, antara lain seperti itu. Jadi menurut saya Prof. ini Karim. adalah masalah internal Demokrat. Ya. Oke, artinya acuan yang digunakan oleh pemerintah sejauh ini sudah tepat menggunakan payung hukum. Hukum di atas segalanya begitu ya, bukan atas dasar kepedulian terhadap salah satu partai saja. Ya tentu saja memang pemerintah sebagai organ yang aktif ya, organ yang aktif yang hidup dari negara, dia harus menjaga jarak yang sama terhadap semua kekuatan, berdiri tegak lurus di atas undang-undang gitu ya. Dan undang-undang tadi sudah disebutkan oleh Pak Mahfud, undang-undang kepartean, undang-undang kemerdekaan menyampaikan pendapat. Di samping secara internal akan dilihat bagaimana ADART Demokrat mengatur tentang siapa sebenarnya penyelenggara yang absah untuk menggelar KLB, siapa yang meminta kan tegas di sana. Majelis Pimpinan Tinggi atau 2/3 DPD atau dan setengah DPJ yang disetujui oleh Majelis Pimpinan Tinggi. Lalu pesertanya siapa saja sudah diatur semua. Dan itu sudah menjadi indikator yang clear, yang terang benderang, yang akan menentukan sah tidaknya KLB. Jadi menurut saya, meskipun Pak Muldoko ini kepala KSP, tetapi saya melihat ada perbedaan yang sangat tegas. Muldoko sebagai personal, Muldoko sebagai politisi,
dengan Muldoko sebagai kepala KSP gitu ya. Meskipun saya yakin Presiden akan tahu, yang lain tahu, rakyat juga tahu Pak Muldoko itu KSP lalu mendaftar, tetapi keputusannya saya tidak tahu apakah disuruh atau keputusan sendiri, tetapi saya ragu, masa sih Jenderal Bintang 4, mantan Panglima TNI, mantan Kasat, mantan Pangdam gitu ya, kok mau Baik. disuruh-suruh dan dicoba-coba gitu. Saya yakin kalau tidak firm, dia tidak akan maju, meskipun saya sendiri bertanya kok Pak Muldoko mau ya gitu ya. Sebab ini menyisakan pertanyaan bagi beliau gitu. Baik. Apa yang dia cari oleh seorang Muldoko kan gitu ya. Jabatan sudah punya kan gitu ya. Oke, dengan kata lain bahwa Muldoko memang yakin bahwa dengan KLB Demokrat di Deli Serdang ini akan disetujui oleh pemerintah. Kalau melihat track record ya, pengalaman jabatan, kedudukan dia, jenjang karir, kepangkatan gitu ya, kredibilitas yang dia miliki, saya tidak yakin dia akan main-main. Saya tidak yakin gitu. Sebab ini mempertaruhkan kehormatan dia kan gitu ya. Nah, oleh karena itu maka dia tadi katakan dia akan yakin ini akan disahkan oleh pemerintah berdasarkan fakta-fakta yang dia dapatkan tentang keabsahan penyelenggaranya, pengusul KLB ini, peserta yang hadir dalam KLB, dan keputusan yang diambil melalui mekanisme yang ditentukan oleh ADART. Meskipun dibantah oleh kubu CKS, tapi ini kan hal yang biasa. Bantah-membantah nantinya akan berujung di pengadilan gitu ya. Konflik partai kan selalu begitu ya, disahkan salah satu kubu, kemudian kubu yang dikalahkan kemudian menggugat, bahkan misalnya kita menemukan keputusan final baru ditemukan setelah ada peninjauan kembali gitu ya. PT UN kalah, kemudian banding, kalah lagi, baru kemudian kasasi kalah lagi, baru ada partai yang baru mendapatkan kemenangan di peninjauan kembali. Jadi memang jalurnya akan panjang dan hukum akan memutus peristiwa ini. Jadi menurut saya ini clear gitu ya. Ini jalan yang biasa ditempuh partai politik ketika berkonflik. Justru yang luar biasa itu cara kasus ini mencuat gitu ya. Tidak dalam konteks pemilihan ketua, tidak dalam konteks pemilihan presiden atau pemilu atau apapun. Justru ini beberapa bulan setelah ketua terpilih, lalu ada muncul aspirasi. Jadi menurut saya ini berbeda dengan kasus yang lain. Jadi ini sepertinya mencerminkan ada sumbatan saluran komunikasi internal Demokrat sehingga gagasan itu membuncah keluar gitu ya. Sebab komunikasi politik itu begini, seperti kalau aliran kita darah. lihat kan sebetulnya permasalahan internal di Partai Demokrat ini sudah lama. 2018 kalau saya tidak salah, itu para pendiri Partai Demokrat juga sudah memprotes kepada pihak SBY begitu ya, bahwa mereka tidak dilibatkan dalam kepengurusan dan lain sebagainya. Justru mereka yang merasa Partai Demokrat sudah dikudeta oleh keluarga SBY. Nah, ini kan sudah lama sekali, bertahun-tahun. Apakah memang inilah momentum yang tepat sehingga muncul dengan adanya sosok Muldoko? Ya, jadi menurut saya kan keadaan Muldoko sudah lama ya. Jadi bukan momentumnya kemunculan Muldoko, tetapi konflik ini yang memuncak. Jadi desakan aspirasi sudah makin kuat, mereka yang mundur juga sudah bertambah gitu ya. Kemudian kebutuhan menghadapi pemilu presiden sudah makin dekat gitu ya. Ini perkaranya bagaimana organisasi ini digerakkan. Kan ada dua unsur setiap organisasi termasuk partai politik. Ada peta jalannya dan ada orangnya. Nah, peta jalan menuju 2024 ini sebenarnya yang dipertanyakan oleh kalangan internal Demokrat. Apa yang akan dilakukan dan sudah dilakukan menuju 2024 di tengah misalnya kemerosotan suara dari pilkada ke pilkada atau di pilpres kemarin yang tidak jelas posisinya. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap kepemimpinan itu melibatkan orang, soal orang. Ya, kalau saya misalnya dulu jalan-jalan di Metro TV, di Komplek Metro TV, ada jalan yang sudah ditetapkan oleh arsitek, ya, yang diaspal, yang ditata kanan kirinya. Tapi saya menemukan ada jalan pintas yang dibuat oleh pejalan kaki sendiri. Artinya apa? Artinya seorang arsitek sekalipun tidak akan bisa mewadahi aspirasi yang muncul karena kebutuhan, yang muncul karena penghayatan atas situasi sesaat. Nah, inilah yang harus dibaca oleh seorang pemimpin. Meskipun punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, konstitusi partai,
tetapi selalu ada dinamika yang berkembang dan menuntut respon cepat. Karena apa? Karena pengguna jalan, karena pengikut organisasi Oke, menemukan Prof. pesan yang mencuat dari dinamika yang muncul Ya, itu. artinya memang Itu butuh perubahan. respon cepat karena saat ini bola panasnya berada di sisi istana. Bukan lagi pemerintahan secara general, tapi istana. Karena ada sosok Muldoko di sana yang masih menjabat sebagai ketua KSP. Lalu dampaknya bagaimana dengan nama baik presiden sendiri? Apakah memang presiden harus segera mengevaluasi agar tidak berlarut-larut menimbulkan bola liar? Ya tentu saja presiden akan kena imbasnya. Karena faktanya kepala KSP adalah orang paling dekat dengan presiden. Tetapi menurut saya, sampai peristiwa ini didaftarkan kepada Kumham, itu masih ada berbagai kemungkinan gitu ya. Sebab saya masih melihat celah ruang komunikasi meskipun gaya kedua kubu ini berbeda ya, masing-masing merasa benar dan menyalahkan pihak yang lain, itu biasa dalam kontestasi. Tetapi sekali lagi saya melihat sebelum hasil KLB ini didaftarkan kepada Kumham dan diterima oleh Kumham, ini masih merupakan fakta sosial yang masih bisa diperbincangkan. Apalagi misalnya antara SBY, Muldoko, AHY punya ikatan yang tidak bisa dilepaskan. Bukan soal mantan apa atau mantan apa, tapi ketiganya adalah keluarga besar purnawirawan tentara. Lebih-lebih Demokrat pun bergaya misalnya istilah-istilahnya menggunakan tentara. Jadi ada sebenarnya plasenta yang bisa menghubungkan keretakan mereka. Kalau mau. Tapi kalau misalnya mereka akan bertindak menempuh jalur hukum, nah baru setelah menjadi fakta hukum menurut saya, presiden mau tidak mau harus membaca realitas ini gitu ya. Karena apa? Karena bukan hanya dampaknya akan berpengaruh terhadap istana, tapi ini juga akan menimbulkan pertanyaan, apakah Pak Muldoko dengan jabatannya sebagai ketua Demokrat versi KLB masih akan bisa fokus bekerja sebagai kepala staf kepresidenan, presiden yang tahu jawaban atas pertanyaan ini, sekaligus presiden yang bisa mengukur sejauh mana dampak politiknya, terutama bukan hanya soal image, tapi soal kepercayaan, karena presiden berkali-kali di saat pandemi ini kita bukan hanya harus fokus pada pekerjaan, tetapi harus menempuh cara-cara luar biasa untuk memulihkan ekonomi dengan cepat, mengendalikan pandemi. Itu kata presiden sendiri. Jadi menurut saya itu adalah kunci jawaban yang bisa kita tebak kira-kira arahnya kemana. Artinya bukan hanya membaca dan mengukur saja situasi dan realitas saat ini, tapi bagaimana presiden bisa bertindak secara cepat untuk bisa menghindari segala bola panas yang ditujukan. Kita lanjutkan usai jeda. Prof. Karim, tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kita lanjutkan perbincangan bersama Profesor Karim Suryadi, Guru Besar Komunikasi Politik UPI. Prof. Karim, kalau tadi Anda sempat katakan bahwa Pak Muldoko tidak mungkin tidak ada perhitungan sama sekali terkait dengan mau untuk dipilih sebagai ketua umum dengan KLB Demokrat di Deli Serdang ini. Lalu hitung-hitungannya seperti apa dan akan menguntungkan siapa sebetulnya dengan Muldoko mau untuk menjadi ketua umum di KLB ini? Nah itu menjadi pertanyaan semua orang ya, termasuk pertanyaan saya. Saya agak heran kenapa Pak Muldoko mau, sebab saya tahu persis bagaimana kapasitas intelektual gitu ya, kemudian jenjang karir, pengalaman jabatan, kehormatan yang dia pertaruhkan gitu ya. Kalau misalnya yang dia kejar itu pemilu Pilpres 2024, maka pertanyaan yang harus dijawab sebenarnya, apakah yang dia cari itu sekedar mendapatkan tiket atau ingin memenangkan pemilihan? Kalau sekedar memenangkan tiket tentu tidak susah, tapi yang susah itu, yang perlu kearifan itu adalah menjawab pertanyaan ingin memenangkan pemilihan. Karena apa yang dia lakukan hari ini itu akan diperhitungkan sebagai kans positif atau negatif. Jangan lupa ya, pemilih Indonesia itu sangat emosional gitu ya. Kadang-kadang mudah-mudah dibaperin gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang diuntungkan gitu ya. Nah, yang diuntungkan ini sebenarnya kan ujian bagi kewibawaan Susilo Bambang Yudhoyono. Sebab apa? Sebab semua orang tahu ketika membaca AHY itu membaca Susilo Bambang Yudhoyono. Inilah sebenarnya salah satu wajah politik, wajah partai politik di Indonesia, bahwa setiap partai itu punya ikon yang dinisbatkan sebagai tokoh partai.
Apalagi ketika Oke. SBY mengatakan saya harus turun gunung, jadi seakan-akan ini bukan masalah Demokrat, Prof. bukan Karim, masalah AHY, tetapi masalah ya, SBY. Jadi yang diuntungkan sebenarnya ketokohan SBY. diuntungkan Padahal mestinya ya ketokohan kan SBY. Dengan AHY. kata lain, Ya, elektabilitas dari Partai Demokrat yang sejauh ini terus mengalami penurunan dengan adanya dinamika politik ini, maka diuntungkan akan kembali naik elektabilitasnya. Hanya dari menurut sisi saya itu kah? tidak. Menurut saya tidak kalau peran SBY sangat menonjol. Elektabilitas Demokrat akan naik, akan tergerek naik apabila dia berhasil menunjukkan bagaimana partai bekerja menurut mesin partainya sendiri, bukan karena SBY atau ketokohan siapapun. Sebab apa? Sebab publik akan menilai, mengapresiasi sebuah kejadian seperti ini ketika mekanisme partai bekerja secara prosedural dan berdasar kepada nilai dasar yang tertuang di dalam anggaran dasar, anggaran rumah Oke, Prof. tangga, serta nilai dasar yang menjadi cita-cita partai itu. Ya, singkat saja. Berarti ini ada kemungkinan kecenderungan by design. Ya, saya tidak melihat itu ya, tetapi tidak ada politik yang terjadi secara kebetulan. Oke. Baik, kita tunggu seperti apa perkembangan dinamika politik selanjutnya di tubuh Partai Demokrat. Terima kasih Profesor Karim Suryadi, Guru Besar Komunikasi Politik UPI, sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.